Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Renungan hari ini berjudul Segenggam Beras, ditulis oleh Matt Lucas. Mizoram, sebuah negara bagian di timur laut India, perlahan-lahan berhasil keluar dari kemiskinan. Sejak Injil datang ke wilayah itu, umat Kristen di sana menerapkan tradisi lokal yang dinamakan segenggam beras. Meski penghasilan mereka rendah, setiap hari mereka yang memasak akan menyisihkan segenggam beras dan menyerahkannya kepada gereja. Gereja di Mizoram, meski miskin menurut standar dunia, telah menyumbang jutaan dolar untuk pekerjaan misi dan mengirimkan misionaris ke berbagai penjuru dunia. Sejumlah besar warga di negara bagian itu juga percaya kepada Kristus. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, Paulus menggambarkan sebuah gereja yang menghadapi tantangan serupa. Orang percaya di Makedonia sangat miskin, tetapi keadaan itu tidak menghalangi mereka untuk memberi dengan murah hati dan sukacita. Mereka melihat pemberian mereka sebagai suatu hak istimewa dan memberi bahkan melampaui kemampuan mereka untuk mengambil bagian dalam pelayanan Paulus. Mereka mengerti bahwa mereka hanyalah pengelola dari berkat-berkat Allah. Memberi menjadi cara untuk menunjukkan kepercayaan mereka kepadanya yang menyediakan segala kebutuhan mereka. Sahabat ODB, Paulus memakai contoh jemaat Makedonia untuk mendorong jemaat di Korintus agar memiliki sikap yang sama dalam memberi. Jemaat di Korintus kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih. Sekarang mereka perlu menjadi kaya dalam pelayanan kasih ini. Seperti jemaat di Makedonia dan orang percaya di Mizoram, kita juga dapat mencerminkan kemurahan hati Bapa dengan bermurah hati, memberi dari apa yang kita miliki. Sahabat ODB, kapan Anda pernah menyaksikan pemberian yang didorong oleh kerelaan berkorban? Lalu bagaimana Anda dapat bermurah hati, memberi sebagai tanggapan kepada Allah yang telah bermurah hati memberkati Anda?
Mari kita berdoa. Ya Bapa, aku berdoa untuk gereja-gereja di Mizoram yang setia memberi dengan murah hati bagi pekerjaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya percikan kecil dapat kobarkan api yang di sekitarnya mendapat kehangatan. Kasih Allah limpahlah bila kau alami, pasti rela membagikan pada semua orang. Indahnya musim semi yang penuh hidup baru. Burung kan bernyanyi, tunas bunga kan mekar. Kasih Allah besarlah bila kau dapatkan, pasti kau mau memuji dan sebarkan kasih-Nya. Terimalah hai kawanku senang yang ku dapatkan. Sandarlah padanya di mana kau berada. Ku mau memasyurkannya pada seluruh bangsa, bahwa ku dapat kasih-Nya, ku mau masyurkannya. Hanya percikan kecil dapat kobarkan api yang di sekitarnya mendapat kehangatan. Kasih Allah limpahlah bila kau alami, pasti rela membagikan pada semua orang. Indahnya musim semi yang penuh hidup baru. Burung kan bernyanyi, tunas bunga kan mekar. Kasih Allah besarlah bila kau dapatkan,
pasti kau mau memuji Dia, sebarkan kasih-Nya. Terimalah hai kawanku sedang yang ku dapatkan, sandarlah padanya di mana kau berada. Ku mau memasyurkannya pada seluruh bangsa, bahwa ku dapat kasih-Nya, ku mau masyurkannya.